Kami akan mengulas soal serangan pertama kali Iran dalam sejarah terhadap Israel ini bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Anggi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, sampai sore ini perkembangannya adalah kita tahu tadi Biden menyatakan tetap dukung Israel, tapi dia tidak dukung untuk serangan balasan Israel ke Iran. Kira-kira ketika melihat potensi ini atau chance ini, apakah Israel berani untuk merespons Iran? Ya, Mas Anggi, kalau kita lihat perkembangan per detik ini, memang Israel cenderung menyikapi serangan Iran ini secara cooling down atau minimal tidak terlalu emosional seperti dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, khususnya terkait dengan konflik dan perang yang mereka jalani dengan Hamas di Gaza, dan terutama juga terkait dengan kebijakan-kebijakan politik atau kebijakan militer yang digariskan oleh Amerika Serikat. Karena kita tahu terkait dengan kebijakan Amerika Serikat ini bukan hanya dalam persoalan ini saja, dalam persoalan upaya untuk menyerang Rafah misalkan, itu Amerika memberikan kayak semacam garis merah tentang kebijakan yang bisa diambil oleh Israel, yaitu untuk tidak melakukan serangan darat di Rafah. Dan kita lihat bahwa responnya itu justru jauh lebih jauh lebih aktif, jauh lebih meledak-ledak dalam tanda kutip dibanding apa yang sekarang disampaikan oleh pejabat tinggi Gedung Putih, dan kemudian meminta Israel untuk tidak melakukan serangan secara langsung, paling tidak serangan balasan secara langsung terhadap Iran. Nah, ini tentu terkait dengan kalkulasi banyak hal menurut saya, Mas Anggi, yang juga dilakukan oleh Israel. Salah satunya, nah ini yang sekarang muncul setelah beberapa jam dari serangan, bahwa masing-masing pihak merasa merasa mempertahankan ketangguhan masing-masing. Israel melalui juru bicara militernya menyatakan bahwa 99% roket dan drone yang diserangkan oleh Iran itu berhasil dicegat, baik di dalam ataupun di luar Israel. Tanpa penjelasan lebih lanjut bagaimana pencegatan di luar Israel, itu menurut saya bagian-bagian nanti yang bisa dijelaskan. Nah, sementara Iran juga menyatakan bahwa operasinya berjalan secara sukses karena kata mereka berhasil menargetkan dua titik atau lokasi militer yang digunakan oleh Israel dalam menyerang konsulat Iran di Syria. Dan menurut saya melalui berita-berita yang berkembang, memang dua klaim ini sama-sama kita lihat di lapangan. Misalkan klaim Iran bahwa mereka berhasil karena secara terfokus bisa menarget titik-titik militer di Israel, itu terkonfirmasi oleh video-video yang banyak diberitakan di media termasuk di Metro TV ini, di mana beberapa di antara serangan itu dengan jelas terlihat bahwa itu berhasil lolos dari cegatan sistem pertahanan Israel. Tapi di sisi lain, menurut saya apa yang disampaikan Israel juga ada benarnya, bahwa mereka mempunyai sistem pertahanan yang masih sangat-sangat kuat dan kokoh sampai hari ini, walaupun tidak 100%, tapi sistem pertahanan udaranya yang didukung. Nah, ini yang tidak kalah penting, yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, itu berhasil terbukti mencegat dan menghancurkan serangan-serangan Iran sebelum mencapai targetnya di Israel. Jadi kalau kita lihat kembali kepada pertanyaan Mas Anggi, kita belum bisa memastikan secara lebih lebih awal kira-kira apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi kalau dilihat dari dari kalkulasinya, sangat mungkin kalau Israel ini adalah diam dalam tanda kutip, karena mungkin juga mereka membaca sejauh mana kemampuan dan ketajaman senjata yang dimiliki oleh Iran. Dan kalau dalam konteks Hamas, mungkin mereka punya hitungan sendiri, karena dianggap Hamas tidak mempunyai ancaman persenjataan sebagaimana dilakukan oleh
Iran hari ini. Jadi kalau dalam konteks Hamas, Israel agak lebih reaktif dan cukup emosional dalam tanda kutip menyikapi garis-garis kebijakan militer yang disampaikan oleh Amerika Serikat, sementara dalam konteks Iran justru agak lebih kalem. Menurut saya salah satu faktornya adalah karena tentang analisa mengenai kemampuan persenjataan atau kemampuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berbeda. Begitu Mas Anggi. Ya, Mas, walaupun teman-temannya, walaupun sekutu-sekutunya nih bilang untuk cooling down dulu lah begitu ya kepada Israel ini. Israelnya mau dengerin nggak, Mas? Menurut Mas? Ya, sekali lagi kalau dibaca di dalam kasus Iran ini sampai sekarang menurut saya masih cukup belum ada tanda-tanda akan dalam tanda kutip melawan apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Bahkan sampai hari ini belum ada statement ataupun pernyataan yang mengarah kepada perlawanan. Justru yang disampaikan adalah perang jangka panjang. Kenapa saya katakan jangka panjang? Karena Netanyahu mengatakan bahwa kami akan menang. Kami akan menang itu artinya visi yang cukup membutuhkan waktu mungkin ke depan dan tidak terkait dengan dalam waktu dekat ini, tapi caranya juga tidak tergambar di situ. Tapi jelas bahwa Israel mengatakan kami akan memenangkan peperangan ini, kami akan memenangkan pertarungan ini. Nah, ini statement yang menurut saya belum memberikan indikasi untuk menjawab pertanyaan Mas Anggi tadi, apakah akan melawan apa yang telah disampaikan oleh Amerika Serikat, Mas. Baik. Mas, sedikit, jadi sambil menunggu ya bagaimana mereka ini saling klaim dan juga mengukur kekuatan masing-masing. Menurut Mas, ketika ada serangan kali ini, Iran ke Israel, apakah ini akan berdampak terhadap serangan Israel ke Gaza atau juga tepi barat, Mas? Mempengaruhi nggak, Mas? Intensitasnya? Iya, kalau secara praktek di lapangan mungkin tidak secara langsung ya. Karena ini agendanya terpisah, walaupun memang secara jangka panjang mungkin ada kaitan. Misalkan salah satu pejabat tinggi Iran dengan jelas mengatakan bahwa Israel seharusnya segera menghentikan serangannya ke Gaza atau ke Palestina, karena serangan-serangan itu salah satunya menjadi atau mencerminkan sikap Israel yang dianggap tidak. Nah, ini pertarungan di tingkat PBB menurut saya. Sikap Israel yang dianggap tidak kooperatif, tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Jadi ini sebenarnya perang yang bukan hanya di lapangan, Mas, tapi juga di level citra, di level organisasi PBB dan mungkin juga pembenaran secara hukum internasional. Iran sejauh ini menggunakan pasal 51 terkait dengan hak untuk membela diri di dalam melakukan serangan ini, dan dia menampakkan kepada dunia bahwa yang dilakukan terfokus kepada target militer. Ya, target militer yang digunakan untuk menyerang konsulatnya di Syria. Baik. Nah, ini berbeda dengan tuduhan Iran kepada Israel yang selalu melakukan serangan terhadap warga sipil, kepada masyarakat sipil, bahkan rumah sakit yang jelas itu adalah melanggar hukum internasional. Itu kalau kita melihat dari perspektif Iran tentang Israel. Sebaliknya, kita melihat bagaimana Israel mencoba untuk mempengaruhi opini dunia melalui serangan ini dengan cara mengatakan inilah sosok daripada Iran yang selama ini mendukung organisasi teroris, kalau menggunakan istilah yang digunakan oleh pejabat tinggi Israel. Dan sejatinya dunia bersikap kepada Iran ini untuk melakukan langkah-langkah agar tidak lagi bisa mengembangkan sikap-sikap yang menguntungkan kelompok-kelompok teror. Jadi ini peperangan selanjutnya menurut saya, selain di lapangan juga ada peperangan terkait dengan image, terkait dengan citra, terutama di level internasional melalui pentas lembaga-lembaga resmi seperti PBB. Baik, jadi semua pihak sekarang sedang menyusun strategi, sedang cooling down dulu karena kondisinya sudah sedemikian tinggi eskalasinya, begitu ya Masnya, dan yang pastilah kita tetap harus minimal per detik ini, Mas, per detik ini.
per detik ini ya. Dan Karena kita ini akan terus melihat perkembangannya menurut saya perkembangannya. cukup cepat, jadi kita tidak bisa memastikan dalam waktu yang cukup panjang. Per detik Ya. ini yang kita baca adalah seperti itu. Apakah itu akan bertahan dalam beberapa detik, menit, atau bahkan jam ke depan? Menurut saya mungkin kita akan harus terus tetap berubah begitu ya. mengamati dan mengikuti perkembangan yang terjadi. Baik. Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Sama-sama, Mas Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.